wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'i al-amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sa'adatil asfiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sairil awliya ila wal awliya tis'ah ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa sayyidina wa asatidina wa muallimina badalil hukmi wajibati alaina wa ala al-hadirina fi majlis hada khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allif al-kitab Syekh al-Alama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhum sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Kitab Qul halaman 26. Bahwa kita panjenengan ada butuhul masjidi. Tata kramane mlebu masjid. Apa ini dengan etika masuk ke masjid gitu. Nah, halaman berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Ada butuhul masjid utawi ikilah tata kramane manjing ing dalam masjid. Menerangkan tentang etika masuk ke dalam masjid. Jadi bukan tata cara, tapi tata krama. Nek tata cara wis gak usah dibuli. Apa bedanya tata cara ya? Tata cara itu ya tata cara meneh. Kalau tata krama itu etika. Nek mlebu masjid tata caranya enggak usah dibuli. Bahasa kan mlebu blundung bahkan coklat pokoknya mlebu itu tata cara. Tapi kalau etika itu berbeda kaitannya dengan akhlak. Kenapa kok ini penting? Karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Man la adaba lahu fala syari'ata wala imana wala tauhida. Barang siapa yang tidak beretika, fala syari'ata, maka sebenarnya dia tidak punya syariat. Wala imana wala tauhida, imannya rusak, tauhidnya. Karena agama ini sebenarnya urusannya urusan etika. Jadi Rasulullah diutus itu bukan urusan maca Quran, sholat, puasa Ramadan, bukan. Innama bu'istu liutammima makarimal. Jadi Rasulullah diutus itu urusannya akhlak. Urusannya akhlak. Jadi banyak yang salah memahami konsep beragama ini. Jadi akhirnya wong iku koyo-koyo salate gedung, wiridan yang betul, mau coba yang betul, tapi kan duwe toto krama itu hancur itu. Jadi itu menjadi rusak, bukan menjadi baik, menjadi rusak. Baik, kita lanjutkan. Fa idza arata mengenalikan yang ngarepake sira ad-dukhulu ing manjing ilal masjid marang masjid. Faqati mongko becik dhisikake sira rijal kaluna ing sikil kang tengen. Wa kulang becik ngucap sira Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir
li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sampai ke sini dulu. Lamun kula panjenengan iki kok kepingin mlebu teng jero masjid, kepingin masuk ke dalam masjid, faqatim maka dahulukan rijlakal yumna, kaki yang kanan. Karena itu ikhtiram, memuliakan. Mlebu kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, mlebu omah sikil kanan, metu omah sikil kanan. Itu namanya tepat. Masuk masjid maka dahulukan kaki kanan. Padahal melepas sandal itu kaki kiri, memakai sandal kaki kanan dahulu. Piye prakteknya? Panjenengan wis teko arep masjid iki sandalan, arep mlebu masjid. Sunnahnya masuk masjid melangkahkan kaki menginjak masjid kaki kanan dulu. Padahal sunnahnya melepas sandal itu kaki kiri. Piye prakteknya? Di prakteknya melepas sandal kaki kiri, sikile kiwa ditumpang nih sandal sing kiwa, baru melepas yang kaki kanan, melangkah masuk ke dalam masjid. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi, makanya bagi para ulama itu sangat mudah mengetahui seseorang itu berilmu atau tidak. Teko nyopot sandal wae ketara. Iki berilmu atau belum mungkin saya. Kalau ini sampai apa? Kalau hampir tiap hari ono tamu. Sampai apa? Ono tamu mlebu ning ngarep omah, teko mlakune wis ketara. Iki mlakune wong sumpah kok wong seneng wis ketara. Teko watu ini wis ketara. Iki watu. Sumpah kok watu. Ini wis ketara rasane. Jadi sangat mudah terbaca sebenarnya. Sudah mendahulukan kaki yang kemudian membaca doa masuk masjid. Ya apa dongane? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nggih, tapi nek tidak disolawati, maka doa itu mahbusah, tertolak. Karena hadis ini Rasulullah mengatakan, bahkan para sahabat ditegur, "Ma samita qauli, apa kalian tidak memperhatikan apa yang aku sampaikan?" Kata Rasul. Ini teguran benar. Ma samita qauli, apa kalian tidak menyimak apa yang aku sampaikan? Al-a'malul mauqufah, perbuatan itu berhenti. Wa da'awatul mahbusah, semua doa tertolak. Hatta yusolli alayya, sampai dibacakan sholawat kepada. Jadi jangan ke masjid maca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ditolak karo Gusti Allah. Karena tidak dibacakan sholat. Itulah benar. Al-a'malul mauqufah, perbuatan kita itu berhenti, tidak akan sampai kepada Allah selama tidak dibacakan. Bagi panjenengan sholat kok ora maca sholawat, sholat kita itu mauqufah, tidak akan sampai kepada Allah. Sampai urusan diterima orang belakang, sementing sampai dulu. Dan gak sampai jelas tidak diterima. Maka akhirnya baca sholawat itu menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Kapan itu? Ketika akhirnya, kan begitu kan? Yang paling sering melonjorkan orang maca sholawat itu ketika sedekah, ketika bekerja, gitu, ketika beraktivitas, sehingga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nek delok iki ora untuk mengkhawatirkan nasib kita, gitu. Nah, padahal hadisnya pun jelas. Sudah pernah saya terangkan sebenarnya itu di kitab Lubabul Hadis bab tentang keutamaan sholawat. Insya Allah jangan dipernali ya, terus pokoknya lali terus. Maka didahulilah dengan membaca sholawat. Didahului dengan membaca sholawat. Kenapa sih sholawat itu kok begitu penting? Begitu penting sholawat. Sampai aktivitas kita, amal kita itu tidak bisa dilaporkan kepada Allah. Doa-doa kita ditolak selama tidak dibacakan sholawat. Kenapa saya? Karena yang berjasa mengenalkan kita tentang sholat itu Rasulullah.
tentang baca Quran Rasulullah. Mana yang benar, mana yang salah, yang mengenalkan itu Rasulullah. Caranya jual beli, caranya menuju bahagia, yang mengenalkan pada kita itu Rasulullah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah, kata Rasul. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Maka sholawat itu bentuk syukur kita, matur suwun kita kepada Rasul. Lah orang yang bersyukur itu la azidannakum idza apalkan. Orang yang bersyukur itu pasti, bukan insya Allah, bukan, pasti ditambahkan kenikmatan. Pasti sudah. Tapi panjenengan jalur rezeki ning Gusti Allah dengan sholat duha, maca waqiah, maca tabarok, sholawat nabiyah, atau membaca Asmaul Husna, ya Fattah, ya Razzaq, minta rezeki kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Allahu yarzuqu man yasha. Ada kalimat man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Dengan sholat duha terus, maca waqiah, tabarok, sholawat nabiyah, tapi ini Allah tidak menghendaki, tidak akan diberi. Tapi nek kita bersyukur pasti beda, redaksinya beda. Terakan jalur ditambahi dhewe karo Gusti. Perbedaannya di situ. Ini perbedaannya di situ. Sambut. Lah baca sholawat itu minangkani ngelayarke manah syukur datang Rasul. Berterima kasih kepada Rasul, maka dipastikan kenikmatannya akan ditambah. Jadi kalau naik berangkat umroh, saya masih memilih Madinah dulu. Saya berangkat umroh itu tidak pernah niat umroh, tidak pernah. Engkau Madinah sih, setelah berakhir mau berpindah ke Mekah, saya berpamitan kepada Rasulullah untuk menunaikan ibadah umroh. Sing kula pamiti Rasulullah. Karena yang punya ajaran ini adalah Rasul. Itu saya. Panjangan yang mau terus, tapi saya kebiasaan saya seperti itu. Karena yang punya ajaran ini adalah Rasul. Sampai ada keterangan laulaka ya Muhammad lam yakhluq aflak. Seandainya aku, kata Allah, tidak berencana menciptakan engkau Muhammad, maka semesta ini tidak akan aku ciptakan. Laulan Nabi masyaina. Seandainya Rasulullah itu tidak ada, maka kami tidak akan melakukan perjalanan ke Mekah Madinah. Ngapain? Tidak ada gunanya. Seandainya Nabi tidak ada. Kenapa? Lah kan tidak ada syariat haji, syariat umroh, tidak ada. Karena Rasulullah tidak ada, kan begitu. Jadi itu bentuk syukur kita kepada Rasul, kan begitu. Sudah. Kemudian kita melanjutkan setelah baca sholawat, Allahumma ftahli, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Ini lengkap redaksi doanya begitu nih. Setelah baca sholawat, Allahumma ghfirli dunubi, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa. Waftahli, bukakan kepadaku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmat. Ketika masuk masjid. Ketika keluar masjid diganti redaksinya. Keluar masjid baru baca sholawat, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba fadlika. Lagi, ya Allah, ampuni dosaku dan bukakanlah pintu-pintu keutamaan. Fadl itu keutamaan. Apa bedanya? Masuk kok rahmat, keluar kok fadl. Apa kira-kira perbedaannya? Masjidun mahalul rahmatillahi li ibadihi wal khuruj minha fa huwa ila mahalul asbab allati tahsulu bihal arzaq. Fahada min mutahhiril fadlillahi ala ibadihi. Masjid itu adalah makhalur rahmatillahi li ibadihi, tempat Allah menurunkan rahmat bagi hambanya.
Karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, maka diistimewakan. Rahmat Allah itu banyak diberikan di dalam masjid. Bukan berarti di luar tidak ada, tapi banyak diberikan di dalam masjid. Wal khuruju minha, adapun keluar dari masjid, bahwa ila mahalil asbab, itu adalah menuju tempatnya sebab. Alati tahsulu bil arzak, yang sebab itu menjadikan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Fahada min mutahhiril fadlillahi ala ibadihi, dan ini adalah mutahhir, tampaknya keutamaan Allah bagi hamba-hamba. Di kesengatan mlebu masjid niku njaluk jatah. Njaluk jatah. Metu masjid njupuk jatah. Saged dipahami. Nek ora oleh jatah kira-kira iso dijupuk napa mboten? Mlebu masjid njupuk, mlebu masjid njaluk kupon. Nek Idul Adha niku rukun bae. Njaluk kupon, metu masjid njupuk kupone dijono daging wis ngono gampangane iki. Karena Allah memberi itu mesti menggunakan sebab. Allah memberi itu mesti menggunakan sebab. Apa bisa Allah memberi tanpa dengan sebab? Bisa. Mampu. Allah itu tidak punya sifat mustahil. Mampu, tapi Allah sudah membuat sedemikian rupa bagi orang-orang awam seperti kita itu memberikan sebab. Masuk masjid, Allah maringi jatah. Kowe dina iki rezekimu 200.000 makanya. Kita keluar masjid minta dibukakan pintu-pintu sebab untuk mendapatkan 200.000 itu. Apa maksudnya ini? Apakah nggak mungkin Allah memberi langsung 200.000 dari langit? Ya mungkin saja. Mampu Allah. Mampu, amat sangat mampu. Tapi bila ini dilaksanakan, maka orang akan menjadi malas untuk ikhtiar, gitu ya. Nah, jadi sebab itu harus kita lakukan, sebab, maksudnya sebab itu ikhtiar. Panjenengan oleh jatah takdir jenengan, itu ibarat seandainya rezeki jenengan itu rupa wit pelem. Pelem iku muwah. Ana sing wis mateng nemen, ana sing rada mateng, ana setengah mateng, ana sing enom, ana sing cilik-cilik, pentil, ana sing kembang. Niki jatahnya jenengan. Harusnya yang kita ambil sing wis tuwek dhisik. Terus nggih. Nah, tuwek dhisik diambil bisa dimakan. Sambil menunggu sing rada mateng dadi mateng. Berarti apa? Kita harus menggunakan ilmu ketika mengambil. Ono sing jupuk jatah niki wau dengan cara mengambil batu disawati. Nyawat ping 50 kena pisang. Wis ceblok dhuwur kali pisang titik. Kenapa? Ikhtiarnya tidak profesional, berbahasa. Itu jatah kita, itu hak milik kita, tapi cara mengambil kita tidak tepat. Ono meneh sing carane njupuk meneh, tibake wite akeh angkrange. Napa angkrange? Wah, akhirnya yo gak cocok blas. Durung teko nggon wis serang karo. Wah, akhirnya rada putus asa. Golek bom dia, akhirnya kena kabeh tapi mati. Bagaimana? Ya njupuk singgah sing dawa, singgah ya ana napa niku. Ngoten lagi ono ada satu diambil. Ini namanya sesuai profesional. Jadi melakukan sebab untuk mengambil bagian kita itu juga harus profesi. Artinya apa? Butuh keahlian, butuh ilmu. Karena tadi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa menghendaki dunia lakukan dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, kepingin akhirat apalagi harus dengan pengin dua-duanya tetap dengan ilmu.
Jadi boten kan nek sudra kutuk wis pancen dikersakno Gusti Allah jatahe dhewe wis masih ngawur ya tetep ndak bisa begitu. Ndak bisa begitu. Kadang orang ndak memahami tentang esensi takdir gitu. Insya Allah pun nanti kalau terangkan. Jadi ono takdir ono sing madmum, ono sing maksud, ono sing makhluk, ono sing ma'qud dan lain sebagainya. Sudah. Itu kenapa kok berbeda doa masuk masjid dan keluar masjid. Sebut. Wa ma ra'aita lan semangsane mirsani sira fil masjidil dalam masjid man ing wong yabiu kang dodolan sapa man. Fakul moko becik ngucap sira la arbahallahu tijarata muga-muga ora aweh badi sapa Allah Gusti Allah tijarata ing dagangan sira. Wa idza ra'aita lan nalikane mirsani sira ing dalem masjid man ing wong yang sudu kang goleki sapa mandolatan ing barang kang ilang. Fakul moko becik ngucap sira la raddallahu alaika dollataka. Muga-muga ora balekake sapa Allah Gusti Allah alaika ing sira dollataka ing barang ilang. Kadalika kaya mengkono-mengkono sinebut amaro perintah sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di masjid kok ndelok wong sing dodol, kula jenengan diperintah la arbahallahu tijarata, berdoa mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepadamu. Dungane elek. Itu perintah. Jadi doa yang jelek itu boleh dilakukan karena ada sebab. La arbahallahu tijarata, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan. Ini perintah Rasul. Perintah Rasul. Jadi ndonga niki, ndonga elek niki, lak ndonga elek niki jenenge. Niki sunnah. Jadi kok sampean delok wong dodolan nang masjid, dikatakan ndonga. Kenapa? Karena orang itu tidak beretika. Dan kita berdoa seperti ini dalam rangka menjaga marwah, menjaga apa nih? Menjaga apa nih? Hak-hak Tuhan, hak-hak Gusti Allah. Dan ketika kita melihat seseorang kehilangan sesuatu di dalam masjid, kemudian dia mencari-cari, bertanya-tanya, gak ketok tasku, gak ketok sandalku, gak ketok dompetku, kacamataku, mubeng-mubeng boleh. Kita diperintahkan untuk berdoa. La raddallahu alaika dollataka. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang yang hilang yang kau cari. Hadis kaya sampeyan tas krungu iki. Dongane malah ngono. Dadi nek barang ilang nang masjid menang wae. Wis ora usah golek-golek, ora usah takon wis menang wae. Kata ini akhlak. Kenapa begitu? Kalau kita mencari-cari barang hilang kita di masjid, maka akan memunculkan kesan masjid itu golek maling. Padahal itu rumah Allah. Itu rumah Allah. Sudah biarkan saja. Artinya apa? Kita percayakan keadilan kepada Allah. Wis ben sing ngadili Gusti Allah. Wis ora usah digoleki. Ngoten iki, ora usah digoleki. Lho, sampai ngono. Jadi ini etika ketika berada di dalam masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan man takallama bi kalbi dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanat. Barang siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanat. Allah akan menghapus amalnya 40 tahun. Masjid itu urusane ibadah. Kalau boten ngomong urusan dunia kok Pak, lo WA mawon adalah podo. Jadi sudahlah ini etika. Ini kayak semua kesalahan yang berkaitan dengan etika itu sanksinya pasti besar, pasti. Dosa kaitannya karo akhlak itu mesti besar, pasti. Nyalai tonggo karo nyalai wong tua dosane gede banget. Padahal podo-podo tidak berakhlaknya ini.
Tapi akhlak kepada orang tua kan lebih tinggi ya. Contohnya seperti itu. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah itu bila kaitannya dengan akhlak, maksudnya akhlak kepada sesama, pasti nilainya lebih banyak. Ini yang kadang orang tidak tahu. Ini kitab Lubabul Hadis yang kita kaji kalau malam itu di bab-bab awal itu ada hadis tentang menerangkan begini. Salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Ketika engkau mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih utama daripada ibadah sunnahmu 1000 tahun. Sampai tahu ibadah saya utama. Kenapa begitu? Karena itu akhlak. Bar ngaji ngono aja bolak-balik salam ning aku ae wah aku ya bingung dhewe jawab ini. Artinya akhlak. Idkhul surur al-qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin. Nyenengno bungahno atine wong mukmin niku luwih utama katimbang ibadah 60 tahun. Lho coba. Semua yang kaitannya dengan akhlak pasti nilainya tinggi. Pasti. Itu nilainya luar biasa. Panjenengan sholat sunnah itu ganjarannya nggih pun sholat sunnah niku mawon. Tapi ketika panjenengan iki nyenengno atine wong mukmin bukan muslim, orang mukmin itu ganjarannya luwih utama tinimbang ibadah sunnah 60 tahun. Penak pundi? Penak pundi lho. Ya penak nyeneng atine wong mukmin. Jadi ono wong syaratnya mukmin, berarti harus bisa membedakan ini muslim kok mukmin. Ini bedanya orang berilmu dan tidak berilmu di sini. Nek orang berilmu pasti bisa membedakan. Nek ilmunya kurang ra iso bedake kan ngoten iki. Nah itu antara lain begitu. Antara lain seperti itu. Dadi ndonga elek tibake ana sing oleh bahkan sunnah. Bahkan sunnah. Karena menjaga kehormatan masjid sebagai rumah Allah. Menjaga masjid sebagai rumah Allah. Jadi kalau orang dodolan yang masjid muga-muga dagang Allah dadake gak payu dagang. Lu malah tinggal ngono. Nggih, lu malah ngoten. Lah nek teng jogone masjid kan bukan di masjid itu jenenge jogone masjid. Jadi benten, beda. Jadi nek jero masjid karo jogone masjid itu hukumnya sudah berbeda. Jadi yos ojo nang masjid. Barang kok ilang nang masjid ora usah digoleki ngono ditakok-takokno kabeh ditakoni ndak usah. Justru kita akan mendapatkan doa yang jelek. Muga-muga barang sing ilang ora dibalekne karo Gusti Allah. Sunnah berdoa seperti itu. Malah begitu. Jadi pun para jamaah kula ngapunten mboten saged kula sakniki modele kaya menteri atau suwi kok ngoten iki. Iki lak mboten sing takon nggih. Enten apa mboten? Insyaallah mboten enten nggih. Jadi ini tadi menerangkan tentang etika masuk ke masjid. Jadi mlebu nyopot sikil kiwa. Ditumpakne teng sandal sing terus sikil tengen dicopot toko sandal jangkah mlebu masjid kaki, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca doa masuk masjid. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaban rahmat. Ketika keluar metu jangkah saka masjid sikil kiwa. Sunnah memakai sandal sikil kanan. Berarti ya apa? Sikil kiwa jangkah ditumpakne sandal sing kiwa. Sikil tengen keluar dari masjid dimasukkan ke dalam sana. Nah, itu etika, ini etika. Gue kadang kalau nih kalau rutinan di satu tempat, kenapa ini memang tempatnya itu agak kecil. Kalau ngaji tafsir itu yang hadir agak banyak, ya 200-an orang. Berarti parkir sandal itu sampai atus apa tempat. Dan itu ya akeh. Jadi nyopot itu atus karena sandalnya. Ini nyopotnya rada atus kok.
dari panggonan kan. Seandainya tidak begitu juga ada dosa karena ini sunnah. Ngoten nggih. Gak nglakoni ngono ya ora apa. Artinya betapa banyak sunnah-sunnah yang kita jenengan mlebu masjid tidak kaki kanan dulu itu tidak dosa. Tapi nek kaki kanan dulu itu berpahala. Ngoten nggih. Jenengan mlebu masjid sikil tengen kiwa bareng mlebu. Ora apa-apa. Kok bareng piye mencolot. Gak apa-apa, tidak menjadi dosa. Tidak dosa, tapi tidak berarti sebaiknya kita berupaya melakukan sesuatu itu dengan akhlak yang baik. Karena nilainya akan diutamakan oleh Allah. Nilainya akan diutamakan oleh Allah. Ngoten iki mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.